Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya Machine Learning. Eh, saya Aritz Ar-Rasyid akan mendampingi kalian. Kita belajar bersama-sama di kelas Machine Learning. Saya akan menjelaskan overview atau gambaran kelas kita selama semester ini. Oke. Jadi di kelas kita nanti kita akan belajar diskusi dan berlatih membangun model machine learning. Kemudian untuk penilaiannya adalah berdasarkan latihan-latihan dan tugas-tugas yang ada di e-learning. Nanti kita akan pakai Google Classroom aja supaya stabil. Kemudian ada nilai untuk UTS dan UAS. Jadi kita akan pakai Google Classroom. Buku yang dipakai bebas. Saya sarankan pakai yang ini aja, gampang. Atau dari YouTube, silahkan. Tapi ada baiknya Anda punya satu pegangan PDF. Nanti PDF ini akan saya share yang ini, akan saya share di Google Classroom. Oke, kemudian subjeknya ada beberapa subjek, ada banyak. Tapi sebelum ke machine learning, kita harus pelajari dulu beberapa dasar-dasar. Kita refresh dulu beberapa dasar-dasar tentang probabilitas dan statistik. Tentunya nanti Anda akan kembali lagi sedikit matematika, hitung-hitungan sedikit. Kemudian software yang akan kita pakai adalah nanti bergantian ya. Kadang kita akan pakai scikit-learn, kadang kita pakai WK atau R atau RapidMiner. Nah, itu aja. Yang tambahannya adalah kita akan pakai sebenarnya TensorFlow ini punyanya Python sebenarnya, punyanya Google, bahasanya di Python. Jadi kalau Anda ingin lebih leluasa dalam membangun modelnya, saya sarankan pakai scikit-learn. Kalau ingin gampang, yang paling gampang itu ada di WK sama RapidMiner. Ini paling gampang. Kemudian pembahasan yang kedua adalah data. Tentang data ya. Kita akan mempelajari bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian kita eksplorasi, bagaimana data itu dieksplorasi, kemudian persiapannya, bagaimana data divisualisasi dengan ada istilah namanya EDA, exploratory data analysis, dan sekilas tentang data preprocessing. Kemudian berikutnya ya baru kita masuk ke machine learning. Di machine learning kita definisikan dulu machine learning ya asalnya dari mana sih sebenarnya. Terus inputnya machine learning itu adalah data. Sekumpulan data yang kita sebut nanti adalah data set ya. Data ini kumpulan dari sampel-sampel yang dari satu kesatuan, dia akan punya atribut-atribut, ada kolom atribut itu kolom-kolom, kalau di Excel itu kolom-kolomnya. Kemudian ada juga sejumlah baris, jadi satu baris dalam dataset itu namanya satu sampel. Jadi inputnya ini nggak bisa cuma satu, kalau di machine learning harus banyak sekali barisnya, jadi banyak sekali sampelnya, sehingga nanti akan membentuk dataset, kemudian akan diproses oleh machine learning, dan outputnya adalah berupa model yang bisa memprediksi atau mengetahui pola atau mempelajari perilaku, sehingga nanti si software ini atau model machine learning ini akan punya kemampuan yang spesifik. Kemudian typical data apa aja yang biasanya diproses dalam machine learning. Kemudian tipe machine learning ada dua, unsupervised sama supervised, dan untuk modeling pipeline ini sebenarnya prosedur yang harus dilakukan ketika membangun model machine learning. Dan yang nggak kalah penting itu adalah karena data yang diperoleh untuk machine learning itu biasanya data yang tidak sempurna, jadi harus diperprocessing dulu. Contoh datanya
dari kolom sekian kolom ada kolom-kolom yang nggak punya nilai kosong. Nah itu kan harus diolah sedemikian rupa. Apakah dihilangkan atau diganti dengan data lain. Kemudian machine learning yang pertama kita pelajari adalah unsupervised machine learning. Unsupervised machine learning ini akan mempelajari fokus ke clustering. Nah, clustering ini kayak pengelompokan aja sebenarnya. Algoritmanya kita bisa pakai K-means atau hierarchical clustering. Kalau K-means ini dan hierarchical clustering ini paling umum dipakai. Jadi supaya Anda tahu biasanya yang dipakai itu yang mana sih. Semuanya untuk clustering ini semuanya berbasis penghitungan jarak antara satu sampel dengan sampel yang lain. Kalau sampelnya saling berdekatan maka akan membentuk kelompok. Dan dari pengelompokan itu kan kita tahu dari clustering ini kita bisa melihat pola-pola pengelompokannya itu seperti apa sih. Kemudian dari masing-masing algoritma ini tentu kita perlu mengetahui performa dari hasil pengenalan polanya itu seberapa bagus. Kita bisa pakai namanya yang paling simpel adalah silhouette score. Nah, nanti kita akan tahu apa itu silhouette score. Kemudian beralih ke jenis kedua machine learning yaitu supervised machine learning. Kalau di unsupervised tadi kita mengenal dataset itu hanya sampel saja, nggak punya label, nggak punya output ya, hanya sampel kolom aja yang sifatnya semua kolom ini input semuanya. Tapi kalau di supervised machine learning kolomnya itu nanti akan punya dua fungsi. Ada fungsi yang sifatnya input, ada sejumlah kolom yang sifatnya sebagai input, ada satu kolom yang sifatnya adalah sebagai label atau outputnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk supervised machine learning ini kita perlu mempelajari bagaimana cara membangun modelnya. Nah, di sana akan kita kenal cross validasi supaya model itu tidak bias ya, atau istilahnya kita membangun model itu model yang sifatnya generik. Generik ini bisa memprediksi dengan spesifikasi dataset yang bervariasi. Kemudian dalam cross validasi ada confusion matrix yang membandingkan antara label aktual dengan hasil prediksinya. Nah, dari confusion matrix ini baru kita bisa menghitung akurasi, presisi, dan recall-nya. Jadi 3 evaluasi ini cukup untuk melihat performa dari model machine learning-nya. Nah, di supervise yang pertama kita akan mempelajari tentang klasifikasi. Ya, klasifikasi ya. Algoritmanya ada yang paling simpel adalah naive Bayes, ini murni probabilitas. Kemudian ada KNN, adalah klasifikasi berbasis jarak. Kemudian ID3 adalah klasifikasi berbasis statistik juga, tapi representasinya adalah pohon keputusan. Supervise yang berikutnya adalah regresi, machine learning regresi. Nah, regresi ini jika output yang dimiliki oleh dataset itu sifatnya nilai integer yang tidak terbatas. Nah, berbeda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi ini jika label atau outputnya bernilai discrete. Discrete itu maksudnya nilainya hanya terbatas beberapa saja. Bisa 2 nilai, 3 nilai, 4 nilai, atau bahkan 10 nilai. Tapi kalau regresi, ini nilainya label atau output bernilai continuous. Nah, jadi kalau continuous berarti pendekatannya adalah menggunakan regression analysis. Algoritmanya banyak, nanti kita akan pelajari di sana. Kemudian masih di supervised learning kita akan mengenal tentang ensemble learning. Berbeda dengan algoritma yang sebelumnya yang sifatnya yang di supervised ini ya, dan regression analysis, klasifikasi atau regression.
kita regresi. Semuanya menggunakan satu algoritma untuk model machine learningnya. Sedangkan di ensemble learning, model yang dipakai adalah lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Jadi ada satu algoritma itu random forest, itu seperti sebenarnya dia tuh ID tree tapi banyak di dalamnya itu, sehingga pengambilan keputusannya itu berdasarkan suara terbanyak. Beralih dari ensemble learning, kita ada neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kita akan mempelajari algoritma machine learning yang mengadaptasi bagaimana otak, ya, neuron yang di otak. Kemudian ada juga algoritma namanya reinforcement learning yang mengadaptasi bagaimana manusia atau hewan itu belajar. Oke, saya rasa itu sekilas tentang machine learning, kelas machine learning kita. Thank you.